Halo teman-teman. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan bahas komik jadul. Cukup jadul komiknya. Judulnya adalah Dr. Koto. Komik 2000-an awal udah jadul ya hitungannya. Sekarang ya. Sekarang wow. Sekarang ya. Kalau yang 90-an berarti komik langka. Oi. Nah, ini Tua. Ini dulu aku bacanya pertama kali di Shonen Star. Soalnya adalah majalah komik itu yang tebel-tebel tuh. Kamu kayaknya nggak tahu. Tara kan tidak ada. Ya selain itu memang wibunya telat. Nah, Emang saya wibu? Lanjut, oke? Nah, komik ini dibandingkan kedokteran sebenarnya lebih cocok dibilang slice of life. Lebih slice of life. Karena dia tuh jadi dia dokter jenius, lalu terlibat masalah dengan oknum birokrasi rumah sakit. Iya, akhirnya di rumah sakit kota besar akhirnya dia dibuang ke pulau kecil. Makanya judul nomor fotonya Dr. Koto tiba di pulau. Dr. Koto tiba di pulau. Iya. Nah, artinya dari komikusnya Yamada Takatoshi, artinya cukup biasa ya. Dan ini aku bisa dulu tuh aku kurang bisa baca komik dokter-dokteran Jo karena Kenapa? aku takut, jijik. Oh, iya. Ya inilah dalam-daleman dibuka gitu tuh. Iya. Aku agak resisten. Karena selain manga yang bertema kedokteran, di sini juga menampilkan sisi itu ya kedokteran itu dengan bedah membedah orang. Nah, tapi gitu kan. Dokter Koto ini aku bisa karena dia nggak terlalu gross. Grotesk. Ya, nggak terlalu grafik. Nggak terlalu grafik, makanya aku bisa baca dan lebih dalam aku baca kesehariannya, gimana dia menolong orang. Karena yang dibahas di sini itu kan bukan bukan teknik kedokteran ya, bukan teknik menyembuhkan orang, bukan teknik membedah, tapi gimana kehidupan seorang dokter yang pindah dari kota besar dengan trauma dan masalahnya lalu hidup di kota kecil. Dan kehidupan dia di kota kecil itu juga tidak kemudian gampang hanya karena dia jago, karena kayak warga itu juga punya trauma tersendiri kan dengan dokter yang pernah ada di sana sebelumnya. Jadi prosesnya panjang, komiknya ada 26, ada satu cerita spesial tamatnya cukup panjang. Makanya tuh lebih banyak menceritakan di paruh pertama itu adalah bagaimana Dokter Koto usahanya untuk diterima oleh masyarakat. Perkenalan sih, perkenalan. Habis itu bagaimana Dokter Koto dengan kepribadian yang baik sekali dia tuh udah kayak malaikat lah, beneran orang baik dan udah baik jago, makanya dia bisa menyelamatkan banyak sekali masyarakat di situ. Dan bagaimana masing-masing karakter di sini itu nanti ada anak kecil, ada kepala desa, mereka bertumbuh juga sebagai karakter. Nah, itu juga oleh Koto. Nah, itu juga aku suka dengan namanya Goto, Dokter Goto namanya, cuman tulisannya jadi Koto. Kok nggak salah kesalahan penulisan di pelang dokternya. Dia tuh nama asli Dokter Goto. Kayak dia minta tolong anak-anak warga ditulisin pelang, salah tulis akhirnya jadi Dokter Koto. Jadi judulnya kocak sih Bang. Nah, balik lagi yang aku omongin tadi teman-teman, yang aku suka faktor hal lain yang aku suka dari komik ini itu adalah memang seperti yang dari bilang tadi, interaksi karakternya. Benar. Karena pulaunya itu kecil, ketemu karakternya tuh itu aja. Jadi ya lu kayak itu sih. Lalu kemudian paruh kedua ceritanya kita mengikuti susternya itu yang mencintai Dokter Koto. Iya, yang suka ke luar pulau dan kita dikasih lihat seberapa capable Dokter Koto itu aslinya. Iya, karena terbukti di separuh pertamanya udah capable banget dengan fasilitas kedokteran yang sangat terbatas. Dan ternyata orangnya itu sangat berpengaruh di luar sana. Terus ada orang-orang yang ingin mengajak Dokter Koto kembali dan sebagainya. Intinya sesuai judulnya semuanya itu berputar pada Dokter Koto. Tapi membacanya ini memang cukup bukan capek ya. Karena ini beneran kayak episodik sekali karena episodik, slice of life. Jadi paling satu kasus. Jadi 4 chapter. Ketika ngebaca di awal tuh, termasuk aku ya teman-teman, ketika ngebaca di awal tuh udah langsung bisa ngerasa kedepannya ini seperti yang Darius bilang, ya ini kehidupan sehari-hari aja. Tidak ada kemudian target besar yang di awal tuh buat ini akan kesini tuh nggak ada. Kita tuh hanya
berikan kesempatan untuk melihat kehidupan Dokter Koto seperti apa. Yang dibilang kehidupan adalah seluruh aspek, termasuk percintaan, termasuk apa namanya traumanya dan lain sebagainya. Dan juga yaitu sudut pandang dan kehidupan dari warga desa itu sendiri kan. Akhirnya kepentingan mereka kan bersinggungan semua di situ. Enak dibaca long run sih. Maksudku tidak dalam sekali duduk gitu. Jadi sekali duduk baca 2-3 volume. Ada berapa volume tadi? Ada 25 volume. Iya, aku bacanya kayak aku baca 4, baca yang lain dulu. Nanti baru baca lagi 3, break baca yang lain dulu. Karena urgensi bacanya juga gak ada. Nah, di Jepang emang banyak komik-komik seperti ini, Jo. Emang banyak komik-komik yang emang kita bacanya untuk teman membaca. Bukan wah aku penasaran lanjutannya nih. Nggak ada suspense-nya ya. Nah, suspense-nya nggak ada. Tapi komik-komik seperti ini biasanya emang yang lekat di hati banyak orang. Aku punya banyak kenalan yang sangat suka sekali dengan Dokter Koto karena dia dapat banyak nilai-nilai kehidupan di sini. Dia bisa refleksi dari sini. Saking banyak sekali karakter yang ditemui Koto dan banyak sekali orang-orang yang bisa beresonansi pada karakter-karakter yang berbeda. Iya. Terutama aku pribadi sekarang itu membaca Koto tuh jadi lebih relate karena saya sekarang di pulau kecil. Iya betul. Aku jujur pas baca itu ya, aku baca itu kan gak lama setelah kamu pindah ke Lotte kan. Pas aku baca ini wah berasa kayak Daris banget. Benar. Karena untuk aku tuh juga dari pulau kecil teman-teman dari Tarakan. Cuma ke tempat itu kan naik pesawat nyampe. Nah kalau pulau Dokter Koto ini aku lupa namanya. Itu sama kayak Pulau Rote, naik kapal dulu ke sana. Naik kapal dulu, naik pesawat, habis itu naik kapal. Jadi kita ya mungkin yang pernah merasakan hidup di pulau kan mengerti ya bagaimana terisolirnya tapi juga damainya. Damai dan itu sih yang aku bisa relate banget tuh ya ketemu dengan orang yang itu aja. Iya benar. Kenapa karakternya itu? Nah ini pulau kecil. Memang. Ya aku lagi makan mie ayam, ketemu temen kerjanya istriku. Iya. lagi nongkrong di alun-alun, ketemu kenalan tukang pentol. Iya sama kayak Dokter Koto mau makan di mana ketemu orang ini, mau urusan ini ketemu orang ini. Jadi muter-muter di situ aja. Makanya ini tuh aku suka sekali, terutama sekarang ya dengan kondisiku sekarang itu adalah bagaimana kita melihat keadaan terisolir itu bukan sebagai sesuatu yang musibah. Tapi Koto kan kena musibah ya dan tanda kutip dia dipindahin. Iya, dipindahin dan dia harus pindah juga. Karena melakukan sesuatu. Tapi dia bisa melihatnya sebagai sebuah sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik. Lalu dia menikmati hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, dan ini kan juga sebenarnya yang salah satu bagian cerita yang menyembuhkan traumanya warga pulau itu kan, karena warga pulau yang kecil itu tuh sering merasa kayak nggak dianggap sama pemerintah pusat. Karena ya udah itu karena dikirim dokter seadanya, fasilitas seadanya, terus kalau dokternya mau cabut ya cabut, terus ganti dokter lagi tanpa kemudian dokter yang di sana tuh mengenal warganya dengan baik. Jadi rasa pengabdian dokternya itu lebih kerasa. Ini berbeda dengan komik-komik kedokteran yang selalu dengan settingnya yang kalau nggak bombastis di peperangan atau di kota yang menyelamatkan berbagai macam penyakit. Ini penyakit-penyakit yang ditangani kota itu penyakit-penyakit remeh. Tapi kalau nggak ada dokter di sana, gawat juga. Mati orangnya. Penyakit itu flu, hipertensi. Itu gila lah. Aku punya membaca ini lagi di kondisi yang sekarang tuh jadi punya pandangan yang berbeda, jadi ngerasainnya tuh berbeda gitu loh. Makanya ini apalagi Indonesia negara kepulauan ya, menurut gue ini cocok banget dibaca oleh banyak teman-teman yang berada di lingkungan transportasi yang emang agak susah gitu. Iya, atau kalau teman-teman yang biasa hidup kayak di Jawa yang apa terhubung ngelihat ini tuh bisa mungkin sedikit banyak memahami lah gimana sih rasanya kalau misalnya tinggal di pulau yang ya bisa dibilang remote, itu cukup jauh. Makanya wah gila lah Dokter Koto enak sekali dibaca. Nah sayangnya memang komiknya agak susah ya dicari sekarang. Ya udah lama juga sih. Tapi kalau teman-teman di Jogja, teman-teman bisa baca di Kuratoru. Mampir aja ke Kuratoru, kalian bisa baca komik ini, aku punya lengkap semuanya. Iya. Oke, apalagi sih?
Itu aja sih untuk kalau mau baca Dokter Koto, ini bacanya santai banget teman-teman. Jadi kalau mau ke Kuratoru habis baca Dokter Koto, lanjut baca yang lain itu juga boleh. Baca Dokter Koto, habis itu baca Monster gitu. Sama-sama dokter tapi satunya mumet. Oke, thank you Gitu aja, teman-teman udah teman-teman. nonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye.